Setelah mendengar kata-katamu Tian Liang, 5 orang lainnya hanya bisa terdiam. Di hari pertama kultivasi, mereka sudah merasakan manisnya. Ini berarti pagoda ilahi layak dikenal sebagai master pemurnian pil tanah suci. Bisa masuk ke sini memang kesempatan langka. Dan kemudian memikirkan kekalahan gadis iblis keluarga Feng. Semua orang tidak bisa menahan keraguan. Apakah keluarga Feng benar-benar tidak mau? Jadi beri mereka waktu latihan 1 hari. Lalu hentikan energi di dalam untuk berlatih oleh ahli pemurnian pil. Kentut, bagaimana mungkin kita keluarga Feng melakukan ini? Merasakan kecurigaan. Wajah Feng Yulang memerah, dan amarahnya dimarahi. Itu buruk. Jika tidak, bagaimana energi di dalamnya bisa hilang tanpa alasan? Mu Tian Liang diselundupkan, kata eksentrik. 5 orang lainnya melihat ini, dan wajah mereka kurang lebih mencibir. Tidak banyak kesempatan untuk berlatih di Divine Pagoda. Mereka hanya berlatih selama sehari, tetapi mereka tidak memiliki energi untuk menyediakannya. Bersedia? Mu Tian Liang, apakah kamu meragukan keagungan leluhur tua kita? Melihat warna kecurigaan di mata orang-orang yang tak kunjung reda, Feng Yulang mau tidak mau memelototi Mu Tian Liang, berteriak. Jangan kencangkan topimu. Apa yang saya bicarakan hanyalah fakta itu saja. Jika tidak, maka Anda berbicara tentang kemana perginya energi itu? Setelah mendengar ini, kulit Mu Tian Liang juga sedikit kental. Keagungan Feng Zhengying sama sekali tidak memprovokasi seorang anak dari keluarga aristokrat Dao Alkimia, tetapi dia masih tidak mau mengatakannya dengan mencibir. HMPH. Begitu pagoda ilahi dihidupkan, keluarga Feng kita tidak mungkin mengendalikan energinya. Dalam kasus seperti itu hanya dapat menunjukkan bahwa energi di menara telah diserap dan disempurnakan oleh orang-orang di 2 lantai atas. Feng Yulang mendengus dingin, menjelaskan kulitnya. Feng Yulang, apa menurutmu kita benar-benar berumur 3 tahun? Namun, untuk penjelasannya, Mu Tian Liang mencibir dan terlihat tidak percaya. Energi di pagoda ilahi begitu kuat. Pada latihan hari sebelumnya, mereka bahkan takut menyerap terlalu banyak, membuat alam mereka agak tidak stabil. Ini hanyalah lapisan pertama dengan energi tertipis. Di second layer, third layer, energinya pasti lebih menakutkan. Energi agung ini, apalagi Qin Yichen 3 orang, bahkan jika itu adalah master pemurnian pil Seon, saya khawatir dalam waktu sehari, tidak dapat menyerapnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa berhenti dan bertanya pada leluhur lamaku. Melihat bahwa dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, Feng Yulang akhirnya terlalu malas untuk berbicara lebih banyak. Dia dengan marah mendengus, menutup matanya dan duduk. Nyatanya, Feng Yulang juga tahu betapa pucat dan lemahnya penjelasannya, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Situasi ini bahkan tidak tercatat dalam buku kuno keluarga Feng. Sementara semua orang di lapisan pertama mengeluh, Qin Yichen duduk diam di sudut lapisan ketiga, seolah-olah dia tidak mengetahuinya sama sekali. Dengan pengoperasian dewa spiritual dan keputusan dewa abadi, satu demi satu, energi murni melonjak ke arahnya di dalam tubuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dengan penyempurnaan kekuatan roh, dan akhirnya berubah menjadi satu demi satu roh murni kekuasaan. Dan bergabunglah ke dalam istana pil lumpurnya. Pada titik ini, Qin Yichen benar-benar mundur. Dia tidak mengetahui bagaimana situasi di sekitarnya telah berubah. Di tengah lapisan ketiga, tungku pil seukuran telapak tangan diam-diam ditempatkan di sini. Namun, tungku pil yang tampaknya tidak mencolok seperti itu kini telah menjadi pusat pusaran badai. Di seluruh lapisan ketiga, kecuali sudut tempat Qin Yichen berada, energi yang kaya diubah menjadi pusaran besar, yang terus-menerus menyatu menuju tungku pil kecil. Di bawah injeksi energi yang agung ini, permukaan tungku pil, yang awalnya biasa-biasa saja, juga memiliki jalur sinar cahaya yang misterius. Dengan aliran garis-garis ini, retakan di bagian bawah tungku pil dan seluruh tubuh pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 1 orang dan 1 tungku, begitu diam-diam menyerap energi di lapisan ketiga. Qin Yichen tidak tahu apa-apa tentang penyerapan tungku pil kecil yang sombong, yang telah membuat 7 ahli pemurnian pil di lapisan pertama agak putus asa, bahkan di lapisan kedua. Zhong Qinglin tidak bisa membantu tetapi ingin bersumpah. Zhong Qinglin tidak seperti Feng Fanyi. Dia bukan anggota keluarga Feng. Dia melewatkan kesempatan ini, dan saya khawatir dia tidak akan bisa memasuki pagoda ilahi untuk berlatih dalam kehidupan ini. Seiring waktu, sangat cepat, 2 hari berlalu. Selama 2 hari latihan ini, Qin Yichen merasa bahwa kekuatan rohnya telah mencapai puncak tahap tengah suci. Jika dia terus berlatih, dia bisa sepenuhnya menembus kekuatan roh ke tahap akhir Ordo Suci. Namun, Qin Yichen tidak terburu-buru untuk menerobos ke sini. Dia tidak khawatir terobosan kekuatan rohnya terlalu cepat, mengakibatkan ketidakstabilan. Dengan pencapaian kekuatan rohnya, bahkan jika dia menerobos langsung ke puncak suci, kekuatan rohnya dapat bekerja dengan lancar. Namun, bagaimanapun, ini adalah pagoda ilahi keluarga Feng, dan dia juga membiarkan tungku pil kecil menyerapnya.
Jika menembus ranah kekuatan roh di sini, saya khawatir itu akan membuat orang lain ragu. Qin Yichen tidak mengetahuinya sama sekali. Hegemoni tungku pil kecil membuat master pemurnian pil di lapisan pertama benar-benar putus asa. Bahkan Zhong Qinglin dan Feng Fanyi di lapisan kedua dapat menyerap sedikit energi. Tidak sulit membayangkan bahwa setelah meninggalkan Yun Divine Pagoda, masalah ini tidak akan pernah bisa disembunyikan. Untungnya, Qin Yichen masih belum mengetahui hal ini. Jika dia mengerti, mungkin dia tidak akan menekan kultivasinya lagi, dan dia akan langsung merampas bagian Zhong Qinglin. Meskipun Qin Yichen bukan orang yang kejam dan tanpa ampun, dia tidak memiliki perasaan yang baik pada pria seperti ini yang selalu memegang mentalitas kelas 1 dari atasan, dan dia pasti tidak akan santai. Hai, pada saat tertentu, ada gelombang kekuatan roh halus di sekitar Qin Yichen. Segera, matanya yang tertutup perlahan terbuka. Saya mengikuti tes. Pada saat ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan mulutnya terbuka tak terkendali. Sebelum memasuki kondisi kultivasi, dia merasa bahwa tungku pil kecil menyerap energi di pagoda ilahi dengan panik. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dengan perbaikan dirinya sendiri, gerakan yang dilakukan oleh tungku pil kecil akan mengeluarkan suara begitu besar. Brengsek, bukankah seharusnya kamu mencegat energi di seluruh pagoda ilahi? Melihat pusaran energi besar yang terlihat dengan mata telanjang, untuk waktu yang lama, Qin Yichen hanya menarik napas dalam-dalam, dan suaranya sedikit bergumam. Tungku pil kecil sepertinya tidak menyadari keterkejutan Qin Yichen sama sekali. Energi agung melonjak, dan masih menelannya, dan garis-garis di permukaannya menjadi lebih jelas dan menjulang. Fluktuasi yang sangat misterius muncul,